komputer dulu karena link YouTube-nya masih ya diusahakan on. Ini masih saya record di komputer. Silakan, Makasih lah buat. Ya, nanti rekodnya pasti ada kok, pasti ada. Iya. Selamat malam nih teman-teman semua dari seluruh Indonesia. Wah, ada Om Taufik juga ini. Selamat malam Om Taufik. Selamat malam. Ketemu lagi. Ada dari seluruh dunia kayaknya, ada dari Abu Dhabi, dari Philadelphia. Ya, kita lebih santai aja, lebih ngobrol Om Dot. Jadi sebetulnya kita ngegosip aja nih, karena kan Siap. baru-baru ini banyak kamera baru ya yang keluar ya. Iya, betul. Jadi bingung banget gitu. Sementara teknologinya juga semakin canggih gitu. Maksudnya kan kita mulai dari tahun berapa tuh ya? 2008 ya, 2008 2009 zamannya 5D itu. Iya. Baru mulai kamera DSLR atau mirrorless dulu belum ada lah. DSLR digunakan sebagai video shooting gitu kan, untuk video shooting device. Makin kesini makin cepat banget teknologinya berkembang. Kamera-kamera mirrorless baru bermunculan gitu kan. Sampai kita sendiri bingung mau beli yang kayak apa nih, karena semua lini ada dari yang paling murah sampai yang mahal lah gitu ya. Gitu. Dan dulu orang beranggapan kamera film tuh itu terbagus untuk merekam movement ya, maksudnya sebagai kamera bergerak gitu, video motion picture ya. Gitu. Nah, ternyata kesini kamera video itu semakin jauh berkembang, bagus-bagus malah. Dan akhirnya kamera film sendiri bisa mati gitu kan, teknologi film sendiri bisa mati gitu. Itu dia makanya. Dan makin kesini juga kamera-kamera yang boleh dibilang murah lah ya, maksudnya murah tuh karena dibandingkan dengan kamera-kamera high end gitu ya, kayak yang beneran untuk film gitu, kayak Arri Alexa, Redcam, Sony Venice gitu kan mahal banget, gitu. Nah, sementara kita kamera-kamera yang level bawah pun sudah mulai mengejar ke arah sana gitu, sudah maksudnya teknologinya itu udah mendekati banget gitu. Tapi dan kalau kita membuat karya gitu, misalnya bikin film pendek atau kalau udah jadi gambarnya, atau orang mungkin nggak akan ngeh kalau itu misalnya cuma dipakai di syuting pakai kamera mirrorless gitu kan. Gambarnya bagus-bagus aja gitu loh. Dan orang nggak akan peduli lagi, yang penting gambarnya bisa dinikmati, ceritanya bisa dinikmati, udah selesai gitu. Gitu. Terus Bang, ini kan apa sih yang sekiranya perlu untuk dari pelaku ini menyikapi perkembangan seperti ini? Karena kan pelaku terkadang itu gampang ketika itu perkembangan begitu cepat, sedangkan kita itu langkahnya nggak secepat itu. Nah, kira-kira menurut Om Ben begini, ini apa sih yang perlu dijadikan satu pedoman sikap kepada para pelaku untuk bisa beradaptasi dengan enak gitu loh? Saya pikir gini ya, semua kamera apapun itu ya, mau yang mahal mau yang murah, itu kan hanya sekedar tools Om, gitu. Dalam film kan kita sebetulnya pesan yang mau kita sampaikan itu jauh lebih penting, gitu, daripada sekedar tools itu bisa pakai apa aja sebetulnya gitu. Kalaupun perlu gitu, kalau kita pengen menyampaikan sebuah pesan tapi kita nggak punya kamera mahal, pakai handphone pun jadi aja gitu. Jadi makanya saya bilang isinya konten atau pesan yang mau kita sampaikan itu jauh lebih penting gitu loh. Taruh aku mau negor Om Imam dulu. Apa kabar Om Imam? Silakan di unmute dulu Pak Imam kalau mau menyapa. Silakan di unmute dulu. Imam, udah lama nggak ketemu nih. Oh iya. Malam. Sehat Om?
Alhamdulillah. Mangga dilanjut. Terus ada Om Ciko juga tuh. Nah ini pelaku audiovisual juga tuh, Koko Ciko. Oke, Mas Om Ciko tuh nanti kita akan share. Oke. Mangga, Mas Om. Iya gitu Om. Jadi itu tuh cuma tools aja sebetulnya. Jadi tapi walau bagaimana kita harus tahu teknologi gitu loh. Jangan sampai misalnya saya tiba-tiba ke Medan atau ke Bali atau ke Depok aja gitu, saya butuh kru, ada teman-teman di sini saya ajak gitu, tapi nggak ngerti teknologi kamera apaan tuh gitu loh, bingung gitu. Jadi paling nggak kita tahu, kenal teknologi kamera, oh ada kamera yang bisa, karena teknologi itu mempermudah kita untuk membuat sesuatu yang lebih bagus gitu aja Om. Gitu. Kalau let's say dulu deh gitu, dulu kita zamannya 5D ya, zaman sebelum 2014 gitu ya. Itu kan kita ISO 800 saja syuting video ISO 800 sudah seneng gitu kan, noise-nya nggak ada gitu kan. Tapi ketika A7S keluar, kita dengan lampu yang minim pun gitu, itu dimudahkan banget gitu kan. Maksudnya kita dengan lampu lighting yang minimum itu kita bisa syuting dengan gambar yang bagus gitu loh. Terus belum teknologi kayak lampu-lampu kecil kayak gini kan, itu bisa membantu. Dulu kita syuting, kalau Om Ciko tuh syuting pasti lampunya HMI 2,5, terus blonde yang 2000 watt gitu kan. Nah, tapi sekarang dengan lampu-lampu kecil itu kita udah bisa menghasilkan gambar yang bagus gitu loh. Gitu. Gitu Om. Jadi teknologi kita butuh tahu. Output bagus itu menjadi satu kewajiban kan di sini. Tapi yang saya lihat dengan perkembangan sekarang industri 4.0, sekian kalau sekarang ya 4.0. Itu kan isunya lagi santer tuh, industri 4.0, sekian. Apakah ada semacam standar yang berubah mengikuti itu untuk di area videografi? Enggak, memang teknologi sekarang kayak kamera-kamera baru ya, yang tiga kamera baru yang keluar baru sekarang gitu ya. Canon R5, terus ada A7S3, Lumix keluarin S1H dan yang terbaru S5 gitu kan. Itu semua menggunakan teknologi yang paling tinggi, 422 10 bit gitu. Pertama kali Lumix H5 ngeluarin 422 10 bit gitu kan. Itu udah mereka bikin set level, the new level ya, dengan 422 10 bit gitu. Tapi ya itu adalah sekali lagi kemudian mungkin kita obrolin sedikit kali ya, apa sih 422 10 bit gitu. Enggak, silakan. Kenapa kok kenapa kok kamera-kamera sekarang kok harus 422 10 bit gitu. Ntar dulu. Jadi nanti pasti ada reasonnya di situ ya. Iya gitu. Aku boleh share screen ya. Enggak, silakan. Statusnya sudah aku host. Siap. Share. Yes. Udah dong? Udah. Oke. Nah, 422, 420 gitu ya. Yang kamera dengan teknologi ini kita sebut subsampling color. Gitu. Jadi kamera dengan teknologi 422 subsampling color 422 itu pertama kali dikeluarkan oleh Lumix GH5. Gitu. Berapa? 2018 kalau salah ya. 2018 sampai 2017, lupa saya. Nah, dia set pertama untuk 422 10 bit gitu. Nah, terus kemudian diikuti sama S1H, ada kamera yang full frame punya Lumix juga gitu. Nah, kemudian baru terakhir ini R5 si Canon dan A7S mengeluarkan juga 422 gitu. Di merek-merek lain juga ada Blackmagic Pocket, terus Zcam, gitu banyak kok. Itu adanya biasanya dulu cuma kita dapatkan di kamera-kamera high-end gitu. Nah, coba sementara kamera-kamera yang lain, Fuji itu masih 420, teknologinya belum keluar kamera baru yang
yang bisa merekam subsampling color 422, sorry. Jadi kita coba lihat dulu ya 422 420 itu apa gitu. Nah, jadi kalau gambar di video itu terdiri dari dua hal utama gitu, maksudnya dua aspek utama, chroma dan luma. Oke. Jadi kalau chroma itu adalah informasi tentang warna di sana. Iya. Gitu. Jadi informasi tentang warna. Terus kalau luma itu adalah informasi tentang gelap terang. Kontrasnya gitu. Jadi darkness-nya, bright darkness-nya, jadi gelap terangnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya sebuah gambar chromanya kita angkut semua, kita nolin, itu jadi hitam putih dia. Oke. Gitu kan. Dan kalau luma kita habisin, dia akan jadi gelap kayak yang di sebelah kiri itu. Oke. Gitu, dia jadi gelap gitu. Nah, kalau chroma dan luma kita satuin, itu akan jadi gambar video yang kita lihat seperti biasa, gitu kan. Nah, ini kita jelasin dulu subsampling color 444 ya. Subsampling color 444 itu bisa kita dapatkan di kamera-kamera high end kayak yaitu kayak Alexa, Redcam, Sony Venice, gitu. Pokoknya yang mahal-mahal lah, yang nggak kebeli lah gitu sama saya mah. Juga beli tapi gitu. Entah 20 tahun lagi gitu ya. Oh, ya. Tungguin togel gitu ya. kayak kita beli kamera handycam sekarang itu. Ya, iya, betul. 444. Nah, apa sih 444? Ini nih gini. Misalnya kita punya 8 pixel ya. Jadi kita wakilkan ada J, ada A, ada B di sana. J itu adalah jumlah pixel secara horizontal ke samping ya. Jadi itu 1 2 3 4. Oke, jadi 4 di sana. Terus A itu adalah angka kedua A, itu adalah jumlah warna yang bisa direkam oleh masing-masing pixel. Jadi kalau misalnya A-nya 4, artinya si baris horizontal itu bisa merekam 4 warna yang berbeda. Ya, 4 warna itu bukan melulu CMYK ya, 4 warna itu ya? Apa 4 warna itu patokannya apa? Warna primer atau bagaimana? Enggak, warna apapun. Apapun ya, oke. Apapun ya, warna apapun dulu. Jadi bisa 4, pokoknya masing-masing pixel bisa merekam 1 warna, gitu kan. Nah, B di sini ini adalah 4 juga. Jadi dia merekam 4 warna yang berbeda. Kayak kita ketahui kalau misalnya si sensor dalam perekaman video itu kan dia melakukan scanning ya dari baris-baris pixel itu. Sistemnya kan gitu kan. Nah, jadi dia bisa merekam 4 warna yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya kita kayak tadi kita ada luma, ada chroma, ya. Ketika kita gabungkan itu akan menjadi 8 warna yang berbeda, pastilah itu, karena masing-masing pixel kan beda-beda warnanya kan. Iya, betul. Gitu. Oke, sekarang kita lihat yang 422. Oke, yang di kamera-kamera mirrorless teknologi baru. Oke. Nah, kan J-nya tetap 4 gitu kan? Iya, tetap betul. 1 2 3 4. Terus A-nya juga 2. Nah, A-nya 2 ini artinya dari 4 pixel itu dia cuma bisa merekam 2 warna. Gitu. Jadi dia merekam 2 warna dan B-nya juga 2, artinya baris bawah juga dia cuma merekam 2 warna. Jadi artinya dari 8 pixel itu mereka cuma bisa merekam 4 buah warna. Jadi kalau misalnya kita punya berapa 20 megapiksel deh gitu. Artinya itu cuman yang terekam warnanya itu cuman 10 megapiksel setengahnya. Gitu. Oke. Tapi ketika kita gabungkan sama si luma tadi gitu,
itu tetap akan menjadi warna yang berbeda kan, walaupun warnanya bedanya cuma si gelap terangnya aja. Betul. Gitu. Warna biru itu bisa jadi biru muda, biru tua, gitu. Kuning muda, kuning tua, gitu. Jadi tetap ada gradasinya. Gitu. Ntar kita coba lihat ya. Ya, betul. Nah, sementara kalau 420 itu 4-nya tetap 1 2 3 4. Kemudian 2-nya tetap, ya kan, baris pertama 2 itu tetap, misalnya 2 warna, gitu. Nah, B-nya itu 0, artinya dia mengcopy warna di atasnya, Om. Oh, gitu. alah. Jadi dari 8 pixel itu dia cuma bisa merekam 2 warna, jadi seperempatnya. Kalau kita punya 20 megapiksel, artinya kita cuma bisa merekam 5 megapiksel warna, gitu. Tapi tetap ketika kita gabungin sama si Lumanya ini, bukan Luma Maya ya, Luma itu tetap menjadi warna yang berbeda karena graf terangnya beda, gitu loh. Oke. Di tiap pixelnya, gitu. Ini nah jadi kekayaan warnanya itu jauh lebih kaya si 444 atau lebih kaya 422 daripada 420, gitu. Apakah Jadi ini yang akhirnya apakah ini yang akhirnya menimbulkan satu apa ya, idiom yang bilang bahwa ternyata hasil syutingnya itu lebih indah dari aslinya gitu ya? Warnanya lebih lengkap, lebih detail. Jadi gini, ini misalnya ini foto gitu ya, ini ada foto tukang foto keliling lah, gitu ya. Kita foto atau video lah. Ini misal anggap aja ini video bergerak gitu ya. Iya. Nah, ketika kita misalnya si yang sebelah kanan ini adalah lumanya, sebelah kiri ini adalah chromanya, gitu kan. Nah, chromanya ketika saya misalnya ini saya pixelate jadi ini misalnya 444 gitu ya. Iya. Kita gabungkan luma dan si chromanya, itu dia akan menjadi gambar yang benar. Gitu, maksudnya akan menjadi gambar yang biasa lah gitu ya. Nah, itu misalnya ini 444 tuh, kalau misalnya kita deketin kelihatan sih detail. Misalnya ini pixelnya segede-gede gitu ya. Nah, terus ini pixelate-nya saya tambah 2 kalinya. Gitu yang kiri. Gitu kan, udah mulai buram tuh. Tapi ketika kita gabungin sama si lumanya, itu tetap dia akan menjadi gambar yang benar, yang biasa gitu. Kita lihatnya. Tapi karena ini pixelnya diperbesar, jadi kelihatannya begitu. Tapi ketika pixelnya kecil, itu akan lebih Pak. Kurang lebih gitu. Nah, ini misalnya ini yang 422 nih, Om. Kita hancurin lagi nih gambarnya. Tuh. Yang sebelah kiri kan udah nggak kelihatan gambar apa kan? Iya. Nah, tapi ketika kita gabungin sama si lumanya, itu tetap berbentuk gambarnya gitu. Tapi detailnya akan berkurang. Kayak misalnya lihat antara jari-jarinya deh, jarinya atau nanti rambutnya atau ini aja lihat apa sleeve-nya apa bajunya ke tangan itu kan bleber kemana-mana gitu. Nah itu ini kalau 420 gitu. Jadi maksudnya detailnya akan jauh lebih berkurang daripada kalau misalnya kita syuting pakai 420 atau 444 sekalian gitu. Nah ini perbedaannya kalau misalnya foto bunga gitu ya, kita di 444 kita detail airnya itu masih bisa dapat. Tapi kalau di 420 itu lebih soft gambarnya, lebih nggak tajam gitu, lebih nggak detail, bukan lebih nggak tajam, lebih nggak detail. Dan nggak detail itu kan artinya nggak tajam gitu. Berarti ini sama gitu. dengan apa ya, analoginya sama dengan ukuran megapiksel ketika di kamera biasa, kamera untuk motret itu ya? Iya dan enggak, iya. Sebetulnya itu maksudnya kotak-kotaknya akan lebih kecil gitu aja. Tapi kan ini ada hubungannya antara si chroma sama luma gitu, dibantuin sama si lumanya gitu, si gelap terangnya gitu. Pastinya detailnya jadi intinya ini ukuran-ukuran ini hanya sekedar untuk, kalau penangkapan saya begini, apakah ini hanya sekedar untuk memberikan satu hasil yang betul-betul mendekati
cara mata kita untuk mendeteksi warna apa seperti itu? Sebetulnya sih iya Om. Jadi apa ya? Jadi emang si kotaknya itu kotak warnanya, pixel warnanya itu akan lebih kecil kalau misalnya kita menggunakan 444 sorry. 444 gitu. 420 itu akan lebih nggak detail gitu. Sama tapi kan dibantu di combine lagi sama si lumanya tadi gitu. Iya. Gitu aja gitu. Jadi kalau boleh dibilang misalnya kita punya 20 megapiksel, 24 megapiksel, 20 biar gampang hitungnya, matematik saya jelek soalnya. Kalau misalnya sama 420 gitu kan itu cuma 5 megapiksel warna yang kita bisa rekam Om. Oke. Jadi belum dengan akan menjadi satu hal yang apa ya istilahnya kalau semakin sekarang kan sebetulnya tuntutan pasar ataukah apa ya yang menurut Om Benny itu menjadikan sangat sulit untuk dipahami? Karena teknologi penayangan semakin bagus Om. Oke. Gitu. Karena dulu ya kita waktu zamannya sebelum Full HD aja, kita lihat TV ya udah terima-terima aja, nonton VCD ya terima-terima aja, gambar begitu, senang aja. Tapi ketika ada laser kan, laser ya senang-senang aja. Tapi ketika ada VCD, wah gila keren banget gambarnya, gitu, tajam, gitu. Ketika ada DVD, lebih tajam lagi gambarnya. Gitu. Meningkat lagi jadi UHD gitu ya. Nah gitu, jadi sekarang TV sekarang kan let's say udah 4K gitu, belum rata-rata sih, kurang lebih udah bisa 4K, bahkan kemarin saya lihat 8K udah keluar tuh. Untuk 8K udah lihat, wah itu detailnya parah Om. Kalau kita masih merekam dengan 420 itu kelihatan gitu. Tapi terus untuk broadcastingnya, untuk area broadcasting, kira-kira bisa nggak mengakomodir? Demikian juga broadcasting Om. TV di Indonesia kan masih SD, masih masih itu. Sebetulnya enggak, tapi kan TV di klien kita itu kan nggak tahu. Mungkin klien kita punya TV UHD, kalau kita syuting mantennya dia pakai yang teknologi rendah, Full HD, di setel TV 4K, ya nggak di calling lagi kita, gitu. Jadi yang untuk mengakomodir apa ya, kalau istilahnya sekarang future proof. Gaya atau bahasa Inggrisku? Ya, jago deh pokoknya, gitu. Top. Minumnya keju. Makanya puhung. Gitu. Jadi kayak bioskop sekarang gitu, layar proyektor, bukan film lagi tapi digitally projection gitu. Itu kan udah tajam banget gitu. Iya. Belum nanti kalau misalnya tayang 4K gitu. Terus di sekarang juga lagi ini kan Netflix atau apalah OTT itu apa judulnya. Jadi sejenis Netflix ya, YouTube aja udah bisa 4K. Terus kalau misalnya kita mau tetap pakai yang resolusinya rendah, ya nggak future proof gitu loh. Sama kayak kita sekarang nonton filmnya Warkop, gitu. Dulu kita fine aja nonton Warkop dengan warna yang blur begitu. Tapi begitu sekarang masuk ke TV kita yang udah Full HD deh, let's say, itu butek banget kan warnanya, sakit mata gitu liatnya. Nah, gitu. Ini seandainya gini Om, kita udah susah-susah nih, katakanlah kita pakai red ya, kita pakai red, ternyata nyuting manten ceritanya, ternyata klien kita itu TV-nya enggak kompatibel katakanlah, dan kemudian timbul komplain. Dan ini kan kadang-kadang tidak semua masyarakat itu siap dengan teknologi atau memang TV itu sudah dipersiapkan untuk bisa mendefinisikan resolusi kamera yang setinggi itu. Sekarang gini Om, kalau misalnya kita let's say ini deh gitu, kita ngisi gelas penuh ini gitu kan, terus ternyata kita minum cuman segini, ya udah sisanya terserah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita punya gelas segini tapi kita butuhnya 1 liter, itu kan nggak muat. Artinya gini,
Saya selalu syuting dengan menggunakan device yang terbaik dengan sistem perekaman yang terbaik. Let's say misalnya 4K, ya udah kita hajar 4K aja gitu. Nah, nantinya kalau klien minta, ya udah gue cuman buat tayang di TV kok. Banyak kok iklan-iklan juga gitu kok di TV. Mereka cuman minta 720 576 HSD untuk tayang di TV. Iya. Gitu. Tapi seandainya kalau kita berikan lebih dari itu, pengaruh nggak? Nggak kepake juga. Nggak kepake juga ya? Untuk di TV, nggak kepake. Nggak. Mereka akan downgrade ke kaset juga. Otomatis gitu. Itu ya? Nah terus, iya. Tapi kalau misalnya kita syuting 725 576 SD, terus tiba-tiba kliennya minta, gue minta 4K deh untuk naik di YouTube. Coba. Kayak apa jadinya? Gambar kita syuting dengan... Nah, yang gitu. Jadi kita mempersiapkan hal the worst skenario dan untuk future proof tadi. Gitu. Jadi setinggi mungkin kita rekam dengan resolusi yang paling tinggi, nanti biar device-nya itu yang menyesuaikan gitu ya? Iya, jadi lo mau apa ya udah kasih aja gitu. Tinggal di convert gitu. Nah gitu. Jadi itu dari 422 yang kita, yang kamera-kamera baru sekarang mencoba capai gitu kan, karena Lumix cukup bertahan dengan 2 tahun, kalau salah 2-3 tahun mereka tahan dengan 422, nggak ada lawan. Itu baru beberapa bulan kemarin ada si Canon R5 dan A7S3 yang bisa 422 gitu. Nikon belum ya? Nikon tuh belum, kalau nggak salah. Yang Z5 atau berapa itu masih belum ya? Z5, Z7 juga masih 420 kalau nggak salah. 420 ya? Oke. Terus untuk kondisi di Indonesia sendiri, Om, masyarakat kita ini terkadang kan rada-rada ya maaf ya, nggak semua istilahnya paham dengan itu, artinya dia pokoknya terima itu jadi. Apakah ini menjadi satu hal yang bisa kita pakai untuk memberikan satu edukasi kepada klien bahwa teknologi tinggi itu baiknya begini loh, teknologi itu baiknya begini loh. Apakah seperti itu bisa? Saya bilang sih enggak, Om. Jadi lebih ke apa ya? Jadi gini, gambar bagus itu kalau menurut saya ya, orang nggak akan komplain ketika melihat gambar bagus. Gitu. Kayak saya gini, kayak ini aja nih. Saya sekarang live menggunakan kamera, ya kan. Orang ngelihat gambarnya Om Dodi itu fine aja karena kelihatan juga orangnya dan suaranya kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya dibandingin head to head sebelah-sebelahan dengan gambar saya, itu beda, gitu. Orang akan ngerasa lebih enak, gitu loh. Jadi ketika ini untuk di lapangan ya, thanks to sinetron Indonesia gitu ya. Sorry nih kok ya. Sorry nih menangis. Mau menangis lihat gambarku. Karena mereka nggak peduli itu gambar kayak apa. Sorry, bukan mereka nggak peduli. Banyak yang nggak peduli, terutama yang gerabak-gerubuk itu syutingnya. Ya udah asal cerita jalan, rating tinggi, ya udah asal ada gambar, asal ada gitu kan. Ya udah orang terima aja, terutama di masyarakat Indonesia gitu, terima aja. Tapi ketika mereka melihat gambar bagus, suara bagus, mereka nggak akan komplain, kok gambarnya bagus sih, nggak akan gitu kan. Tapi kalau gambarnya jelek pasti komplain. Gitu loh. Jadi yang gitu, orang nggak akan komplain dan menikmati itu gitu, di bawah alam sadarnya, oh enak nontonnya gitu loh Om. Jadi mental orang kita itu sebagian besar apa memang kondisinya seperti ini? Who cares gitu ya? Pokoknya tampilannya bagus gitu kan, artinya nggak mikir teknologi begini begitu. Enggak. Makanya saya bilang alat itu cuma tools. Iya. Yang akan lebih diperhatikan, orang nggak pernah begitu nonton, siapa atau begitu mau nonton film, siapa sutradaranya, apalagi siapa DOP-nya. Nggak mungkin orang nanya, pasti siapa yang mainnya. Jadi yang terlihat di layar yang akan lihat duluan gitu. Nah mungkin orang nanya mau nonton, siapa DOP-nya? Oh nggak mungkin kan gitu lah, yang gitu-gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih, udah masuk di chat nih.
Bagaimana untuk kreator film dengan teknologi 8K Smart TV? Apakah Smart TV juga sudah 8K sekarang? Smart udah ada. Kemarin saya sempat melihat di Photokina punya Panasonic, mereka sudah memajang 50 inch kalau salah. Harganya juga lumayan, cuma 100 juta. Jadi udah ada. Tapi secara teknologi udah ada TV 8K. Artinya gitu. Kita mau produksi 8K pun udah ada ya, udah ada kemungkinan bisa diputar gitu ya? Udah. Tapi sekali lagi kamera-kamera dengan teknologi resolusi tinggi 4K, 8K, 6K itu nggak hanya untuk hasil akhir 8K atau 6K atau 4K gitu. Ada keuntungan untuk editing di sana gitu. Jadi kita bisa ntar ya. Mana nih? Ada kok ininya. Di sini ya. Gimana ya? Ini dia. Nih, misalnya ini 8K, 4K sama Full HD gitu ya. Nah, ini sebuah gambar, share screen. Oke. Nah, ini gambar sebuah TV, let's say misalnya 50 sekian inch gitu ya, dengan kapasitas Full HD, dengan resolusi Full HD. Kita lihat detailnya matanya bisa segitu gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan 4K 2 kalinya dengan inch yang sama, ya, detail matanya akan lebih detail gambarnya dibanding dengan Full HD, ya kan? Nah itu keuntungan kalau player untuk tayangnya pasti akan lebih detail, gitu. Oke, tapi ada keuntungan lain ketika kita syuting lalu gue nggak butuh 4K kok, ngapain? Klien gue paling butuh Full HD doang, fine, gitu. Tapi artinya gini, misalnya kita ketemu tiba-tiba ada Pak Jokowi datang atau siapa datang gitu, dan kita cuma dikasih lu dikasih waktu 5 menit untuk interview, gitu. Ya udah kita shoot dengan framing segini gitu ya misalnya. Kalau misalnya kita lihat ini kita syuting dengan 4K, yang TVRI itu yang merah adalah SD 4725576, terus yang melebar ke samping itu Full HD, yang lebih gede lagi itu adalah HD, yang kuning itu Full HD, gitu ya. Jadi sebetulnya untuk Full HD kita cuma butuh segini. Gitu ya. Artinya kita butuh close up dengan segini itu tanpa mengurangi resolusi. Itu adalah resolusi aslinya dia. Iya. Kita udah dapat gambar close up, gitu. Terus misalnya two shot itu apalagi kita bisa dapat. Jadi sekali shoot kita bisa mendapatkan beberapa type of shot, gitu. Jadi nggak akan membosankan, gitu. Oh jadi ini mirip dengan crop factor yang di fotografi ini berarti ya? Iya, betul. Crop factor, tapi tanpa mengurangi resolusi, Om. Oke. Nggak ngezooming gitu. Nah ini misalnya saya syuting waktu itu pakai UHD-nya GH4 masih kalau nggak salah, gitu. Lalu ini saya butuh Full HD, saya bisa segini tanpa merubah resolusi. Ini HD, ini SD. Gitu. Jadi saya bisa nge-zoom sampai sedekat itu, gitu, tanpa mengurangi resolusi, gitu. Atau misalnya zoom and pan itu bisa kita lakukan dengan mudah, gitu. Kita nge-pan, kita koreksi, itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengurangi resolusi. Kalau kita cuma butuh HD ya, atau di split shot, kita bisa di split, gitu. Nah misalnya kita cuma pakai close up-nya atau close up gelasnya atau itunya gitu.
Tapi in one angle ya, dengan dari angle yang sama kita bisa nge-crop gitu. Ini tanpa mengurangi resolusi untuk Full HD gitu. Dan yang lagi ini sekarang stabilization lah. Ini gambarnya saya shoot dengan goyang gini. Jadi di stabilize, saya butuh ruang. Ini di zoom, ini udah stabil gitu. Kita butuh apa? Kita banyak ruang untuk zooming gitu. Jadi itu keuntungan lain ketika kita syuting dengan 4K. Bayangin kalau kita syuting dengan 8K, akan jauh lebih banyak kemungkinan shot kita gitu. Dari full shot 2 orang dari atas ke kaki bisa sampai close up mukanya aja bisa gitu loh, tanpa mengurangi resolusi. Itu keuntungannya itu. Ada pertanyaan lagi nih dari Mas Revan ini. Boleh. Pertanyaan mungkin out of konteks mungkin ini. Minta tips bagaimana supaya iklan kita cepat laku, Om. Iklan apa? Nggak tahu ya, iklan apa. Iklan obat kuat atau iklan pembesar, saya kurang tahu. Yang penting dia pengen dapat tips lah. Memang nyengir. Iklan cepat laku ya konsep. Ya konsepnya yang jelas, berarti kualitasnya videonya juga harus lumayan bagus ya. Iya, pasti. Kalau banyak syuting iklan itu lebih susah. Kalau film, ya orang menonton sekali tok gitu di bioskop. Sinetron juga sekali tok di TV gitu kan. Kalau YouTube beda lagi ya. Betul. Tapi kalau iklan, orang akan menonton di TV pun itu akan menonton berkali-kali itu lagi. Oke, sekali dia nonton lewat, 2 kali nonton lewat. Gitu kan, 3 kali, 4 kali, 5 kali udah mulai bosan dong, gila nih iklan mulu gitu. Dan dia lagi, udah mulai itu detail dilihat, misalnya shoot ada ngambil gelas gitu, wah gila kukunya kok begitu ya, terus make up mukanya kok begitu ya, rambut itu kok rambutnya acak-acakan ya, padahal udah rapi banget gitu, yang gitu makanya lebih susah gitu, syuting iklan tuh. Dari Mas Gitonov ini. Kak, kenapa film dengan frame rate yang tinggi kok kelihatannya mirip sinetron ya? Kelihatannya apa? Yang tinggi? Ya, itu dari Mas Gitonov itu. Kak, kenapa film dengan frame rate tinggi kok kelihatannya mirip sinetron ya? Saya kurang tahu. Ya, mungkin Mas Gitonov bisa di open mungkin, Mas Gitonov. Iya, boleh kita ngobrol. Mas Gitonov, silakan di unmute. Monggo, silakan. Silakan, Mas. Silakan, Om. Nggak dengar Mas Gitonov. Suaranya sudah saya unmute, tapi nggak keluar suaranya nih. Bisa kondisikan? Device-nya mungkin? Atau pakai earphone mungkin, Mas? Nggak keluar, Om. Iya, nggak keluar ya. Tes, coba di... saya kurang tahu maksudnya apa. Oke, sambil nunggu Mas Gitonov untuk menyelesaikan masalahnya, kita skip dulu, nanti akan kita balik lagi ke Mas Gitonov. Sabar, Mas Gif. Yang kedua, dari Mas Taufik Zikrul. Mohon tanya, Om. Dari semua paparan, apakah pengaruhnya dengan FPS atau frame per second? Dari teknologi... Nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruhnya. Jadi sendiri-sendiri ya? Sendiri-sendiri, beda lagi. Kalau frame rate itu kan banyaknya frame yang kita capture dalam 1 detik. Beda lagi urusannya, Om. Tapi semakin tinggi resolusi akan semakin istilahnya complicated FPS-nya atau bagaimana? Kan kecepatannya sangat sama ngaruh ya? Enggak. Oke. Kita balik lagi ke Mas Gitonov. Sudah normal? Oke. Ya. Monggo silakan Mas Gif. Oh ya, gini Om, kalau saya lihat kan beberapa video itu ada yang 60 frame per second gitu ya. Tapi begitu dia tuh kayak film sinetron gitu. Jadi nggak tahu apanya yang bikin mirip kok. Apa kayak motion blur-nya atau apanya kok. Jadi saya pernah lihat film luar negeri, film Hollywood gitu. Habis itu ada di TV-nya itu ada untuk mempercepat frame rate-nya jadi 60 frame per second gitu. Secara saya kok jadi kayak sinetron gitu.
Jadi bukan kayak seperti film. Apa pengaruhnya dari apanya gitu ya Om ya? Emang kenapa kalau sinetron? Kualitas gambarnya ya mungkin ya. Gambarnya terlalu bagus, ya? Jadi gerakannya terlalu halus gitu. Oh begitu. Coba kita cek dulu Om Ciko. Om Ciko masih monitor? Om Ciko udah nggak ada kayaknya. Nah, kita boleh ngomongin sinetron nih. Mas Ciko. Coba. Udah nggak ada kayaknya. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Nggak mungkin karena gini, kalau misalnya kita naik ke 1/50 kan, nah banyak teman-teman itu yang menggunakan pakem 2 kali frame rate, ya kan. Om Gitonov juga mungkin menggunakan pakem shutter speed 2 kali frame rate, ya kan. Nah kalau kita naik frame rate ke 60, artinya teman-teman banyak yang akan pakai shutter 1/120 gitu. Kalau saya mikirnya itu, saya nggak suka efek jitter yang dihasilkan oleh shutter tinggi gitu. Nah makanya mungkin itu yang menyebabkan itu, karena biasanya teman-teman sinetron malah 1/50 sih sebetulnya. Banyak yang menggunakan pakem itu soalnya 2 kali frame rate itu. Jadi kemungkinan besar karena sinetron juga sekarang udah pada pakai Sony kali ya, A7S atau mirrorless lah gitu. Kemungkinan mereka banyak yang menggunakan pakem shutter speed itu 2 kali frame rate. Nah itu jadinya kan hitungannya 25 frame jadi 1/50 kan shutternya gitu. Nah mungkin itu kali ya Om Gitonov ya yang dirasakan ya. Terlalu bagus itu kayak apa sih sebetulnya? Jadi saya pernah baca di satu artikel gitu, itu ada sutradara atau apa gitu, seharusnya dia 24 frame per second dia pakai karena dia punya kamera yang bagus gitu, frame rate tinggi, dia pakai 1/60 frame per second. Akhirnya malah film itu gagal karena jadi mirip sinetron katanya. Mirip sinetron itu kualitas gambarnya bagaimana? Apa kualitas gambarnya mungkin yang dimaksud ya? Itu film ini kali ya, The Hobbit kali ya. Mungkin ya, The Hobbit itu ya. Dia di-shoot memang dengan 1/50 ya Om Ded ya? 1/50 apa 1/50 nggak salah. 50 frame per second, frame rate-nya 50 gitu. Nah, itu memang nggak biasa di mata kita melihat frame rate yang sedemikian rapat gitu. Kenapa dari zaman dulu film itu di-syuting dengan menggunakan dan proyektor ya di bioskop dengan 1/24, 1/25 itu, karena itu sudah kurang lebih mata kita kalau melihat motion picture ya, gambar yang bergerak itu 1/24, 1/25 itu udah cukup gitu. Jadi terlihat gambar itu bergerak dengan, dulu ingat nggak ada gambar siapa tuh namanya yang dia bertaruh kalau kuda berlari itu satu saat pasti dia akan terbang. Moibrik siapa kalau nggak salah. Ya itu ingat. Dia kuda itu akan terbang gitu loh. Nah dia menggunakan 24 kamera, kudanya suruh lari, ditaliin gitu dengan itu, dan terlihat itu. Nah itu 24 frame itu sudah cukup untuk orang melihat sebuah gambar, bisa melihat gambar yang still menjadi bergerak, ya kan. Jadi kalau misalnya video itu kan sebetulnya gambar still, tapi karena gambar still di rendengin gitu, dijejerin, akhirnya itu akan menjadi motion picture, gambar yang bergerak gitu kan. Nah itu 24 itu udah cukup. Nah tapi kemudian ada teknologi kesini, cara penayangannya bisa dengan frame rate yang lebih tinggi. Itu Peter Jackson ya? Bukan ya? Lupa saya. Lupa Peter Jackson. Yang kuda itu kan? Yang kayak jadi animasi gitu kan? The Hobbit itu. Peter Jackson. Iya. Nah dia pengen coba kalau misalnya dengan frame rate 60
itu kan dia pikir gambarnya lebih rapat, lebih bagus, pastinya akan lebih detail. Tapi ketika orang nonton, itu dia jadi kita nggak terbiasa melihat itu, gitu. Jadi agak aneh mungkin gitu, Om Gitono. Jadi makanya rada nggak terlalu sukses. Mungkin kalau nanti semua film akan jadi 60 frame rate-nya, kita nonton film yang sekarang yang 25 frame rate itu akan aneh. Nggak bilangnya nggak enak gitu. Mungkin anak-anak kita nanti nontonnya udah 50 frame per second semua film gitu ya. Begitu kita nonton dia nonton film-film kita sekarang yang kita anggap keren, ih kok aneh banget sih, nggak enak melihatnya, mungkin gitu kebiasaan aja itu mungkin gitu. Kalau kita sudah telanjur syuting pakai frame rate tinggi gitu Om, kayak 60 frame per second, bisa nggak diturunin lagi jadi 24 atau 25 gitu? Lebih baik diturunin dari frame rate tinggi ke frame rate rendah gitu. Kalau misalnya pakai Sony, kalau misalnya kita nggak syuting dengan variabel frame rate, ya kan kalau di pilihan itu suka ada frame rate-nya 50, 60 atau 30 atau 20 gitu ya. Nah kalau misalnya kita nggak di-interpret atau nggak di-confirm di timeline, itu kan normal, ya kan? Kecuali kalau misalnya kita pakai variabel frame rate, kayak Lumix, kayak Sony itu bisa hasilnya udah slow-mo, gitu kan? Kan frame rate itu berhubungan sama slow motion kan? Yeah, nah, itu akan lebih bagus kalau misalnya kita syuting slow motion dicepetin, jadi normal, daripada kita syuting normal terus di slow mo. Malah aneh ya, nge-lag ya jadinya. Jadinya kan itu kan menduplikasi frame. Iya betul. Gitu. Jadi tadinya kita cuma satu detik cuma punya 25 gambar, kita harus jadiin 60, jadi 2 kali. Satu frame itu double 2 kali, jadi kita punya 50. Kalau dinaikin lagi jadi 100 misalnya, ya udah satu frame asli kita dibagi 4, dijadiin 4 semua, jadi makanya patah-patah gitu kesannya, gitu. Jadi lebih baik kita memotong. Gitu ya, iya. Kalau diturunin lebih baik, karena kita mengambil kan, kita bahan kita 60, kita ambil satu-satu, masih aman gitu. Nah, yang saya nggak tahu ya, yang saya pengen tahu juga, dan saya belum dapat caranya gimana kalau kita syuting nggak dengan VRR ya, misalnya kita syuting dengan 60 fps gitu kan, teman-teman kan sering syuting dengan 60 fps gitu ya. Nah, terus kita ngeditnya di 25 frame, ada frame rate-nya 25. Nah, sisanya itu kemana? Apakah oleh software editing di join, ataukah dihilangkan satu-satu? Nah, itu saya belum bisa membuktikan dikemanain itu sisanya, gitu. Saya lagi cari cara untuk membuktikan itu. Karena kalau saya biasanya sih ya udah kita butuh 25 aja gitu. Kita butuhnya 30 ya udah kita syuting 30. Butuh slow mo baru kita syuting high frame rate gitu. Itu kurang lebih. Mas Gitono, Mas? Ya, makasih Om. Oke, siap. Next ke Pak Imam. Nah, ini Pak Di Imam ini. Waduh, karena beliau ini angkatan Diponegoro, tidak saya bacakan, saya open mic saja. Iya. Aku pamit dulu kalau gitu. Enggak, Pak Imam. Amin. Sudah masuk ya suaranya? Oh, sudah. Enggak, silakan. Pertanyaan pertama itu tadi soal resolusi yang kesannya kan di crop. Berarti itu kerjaan di editing ya, editor ya. Itu maksudnya. Jadi gambar di crop itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan teknologi 8K namanya, atau ketinggian 4K aja. Kalau 4K ditayangkan di tempat semacam tempat pertunjukan yang langsung diproyeksikan mungkin nggak terlalu banyak masalah. Tapi kalau namanya lihat transmisi televisi, dipancarkan televisi, diterima oleh televisi diterima oleh monitor, itu tidak
tidak HD, tidak HD, atau HD-nya kurang, banyak gitu, apakah sangat berpengaruh? Ini transmisinya masalahnya, teknologi kita sudah sampai situ belum? Belum. Nah, jadi apa gunanya saya mau syuting 4K, mamanya terus tiba-tiba teman-teman di sana masih belum mendukung. Paling gede sekarang kan 1080 ya, masih HD ya. Full HD ya? Nah, itu. Iya, oke. Ya tadi Om, keuntungannya tadi kita bisa editing, bisa nge-crop dengan tanpa mengurangi resolusi. Jadi nggak nge-zoom. Tapi ya udah gitu, apa adanya. Itu bisa di crop gitu kan, tanpa mengurangi resolusi. TV kita RCTI, SCTV, Indosiar, bla 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 itu yang terestrial itu malah masih SD Om, 725 576. Makanya sekarang saya bilang teknologi TV kita bingung. Ya thanks to yang punya RCTI sih, nggak ada kan di sini, yang selalu menjegal undang-undang penyiaran gitu, yang seharusnya TV digital kita sudah on dari tahun 2018 sampai sekarang masih undang-undangnya masih ngaco gitu. Kalau TV kita sudah penyiarannya sudah digital semua, itu artinya kita paling nggak sudah full HD gitu. Kita syuting full HD, kasih ke sana full HD, akan ditransmisikan dengan digitally full HD, ya udah penonton di rumah akan terima dengan full HD pastinya gitu. Dan nanti pun teknologi akan naik. Kita sekarang mungkin ya ketinggalan sih, orang Netflix saja kita bisa nonton 4K kan Om? Ya. Netflix kita bisa nonton 4K gitu. Ya artinya kalau kita syuting 4K lalu disiarkan melalui apapun itu ya, entah terestrial, entah digital, entah internet, entah apa, lalu receiver kita 4K, TV kita 4K, ya kita dapatnya 4K Om. Gitu. Itu belum ya? Pasti. Ya. Tapi secara teknologi di Indonesia bisa dibilang belum, tapi TV saya di rumah 4K dan nyetel Netflix 4K Om. Jadi itu dibilangnya artinya udah teknologi udah sampai di Indonesia, tapi belum digunakan oleh semua orang. Gitu. Artinya masih terbatas ya untuk jaringan tertentu ya. Terbatas. Iya, betul. Mungkin lebih begitu. Tapi teman-teman syuting 4K sekarang itu lebih ke untuk editing, karena klien-klien teman-teman mungkin entah itu wedding, entah itu dokumenter, entah itu company profile, itu masih banyak yang cukup full HD aja. Nah, terus teman-teman dokumenter ya pasti yang cukup bisa mendapat manfaat dari 4K. Kayak tadi gitu. Interview setengah badan kita masih bisa dapat close up, atau interview full kita masih bisa dapat interview full kamera cuma satu, terus setengah jam gitu kan. Nah kalau misalnya setengah jam full shot tok orang itu ngomong kan bosen Om. Kita bisa pancing ke medium shot, ke close up gitu tanpa mengurangi resolusi. Itu keuntungannya Om. Berarti ini masalah teknologi broadcasting ya Pak De ya? Oh iya. Itu karena tadi ceritanya televisi, tapi kalau namanya kita bikin karya untuk namanya mengganti film, beda lagi ceritanya kan, beda cerita. Tapi karena ini ceritanya tadi itu televisi, langsung saya mikir televisi kita udah nyampe belum? Itu saja. Belum, Om. Tenang aja. Tenang aja. Tunggu nanti TV-TV itu balik modal, nah baru undang-undang digital kita keluar mungkin. Iya. Tapi masalahnya ketika kita nanti bicara soal TV yang sudah 4K gitu ya, di sononya sudah mungkin udah 16 atau mungkin berapa puluh K lagi gitu, kita lebih jauh lagi nantinya. Saya kira ya pasti ya itulah gitu, mungkin dari awal kita udah tahu dulu ya mungkin. Ya, terima kasih buat teman-teman sudah mulai dengan 4K, dengan mungkin berani 8K gitu kan, sudah mulai memperkenalkan gitu kan, walaupun ya pelan-pelan lah gitu ya. Tapi saya suka dengan teknologinya. Lumix tadinya berencana di tahun 2020 ini akan menyiarkan Olimpiade Tokyo dengan 8K Om. Waduh. Artinya orang bisa menonton dengan 8K kalau lu punya TV-nya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya TV itu masih TV tabung gimana coba?
Ya bisa terima, tapi ya tabung dulu baru bisa nonton 8K. Kalau layarku masih CRT gimana coba itu? Jadi nangis dong. Tapi mereka gitu. Jadi janjinya dulu tahun 2020 kalau Olimpiade Tokyo jadi, mereka akan menyiarkan. Karena waktu Piala Dunia Brazil pun, Piala Dunia tahun berapa tuh? Brazil kalau nggak salah. Itu udah 4K siarannya, Om. Sudah 4K. Jadi kita bisa menonton TV 4K kalau kita punya device-nya. Gitu. Pada waktu itu. Teknologi pemancarnya kan ya? Teknologi pemancarnya yang 4K. Iya. Jadi syuting di sana 4K, kita bisa menonton 4K. Asal punya device-nya gitu. Dan Olimpiade Tokyo tadinya yaitu 8K, asal ada device-nya, kita bisa menonton di 8K. Ya di YouTube aja kan sekarang 8K, Om. Nah, makanya Netflix itu kalau misalnya konten aslinya Netflix, itu syaratnya itu 4K, 4K itu makanya ada kamera-kamera yang recommended, approved by Netflix. Gitu. Jadi ada standarnya mereka, salah satunya adalah 4K. 4K, 422, 10 bit, dan lain-lain itu. Yes. Gitu. Karena untuk future proof tadi. Sama Umi Mam. Yeah. Next, nih dari Mas Erik. Yang sebenarnya dimaksud dengan LUT itu apa sih? Aduh. Oke, LUT. LUT atau singkatan dari Look Up Table. Sebenarnya gini, LUT itu adalah untuk kita punya patokan monitor di lapangan. Bukan kegunaan aslinya, bukan untuk mewarnai gambar, bukan untuk color grading, gitu. Jadi kalau misalnya kita syuting, itu suka ada film ya, itu suka ada test kamera. Kamera itu dengan menggunakan lighting, dengan menggunakan wardrobe, dengan menggunakan apa yang ini sedekat mungkin dengan syutingnya nanti. Yeah. Terus abis itu untuk melihat kemampuan apakah make up-nya cukup bener, wardrobe-nya warna-warnanya bener apa dengan apa yang kita mauin, lighting-nya bener apa yang kita mauin, warnanya, konsep warna kita ya, gitu. Nah terus hasil test cam tadi kita bawa ke color grader, disuruh grading, kalau udah oke, nah itu diekspor sebagai LUT. Oke. Nah nanti ketika syuting, LUT itu disuntikan ke monitor kita. Karena kan kalau misalnya film serius kan kita syuting pakai raw file. Nah ini juga teknologi baru nih, raw file nih. Waduh, complicated lagi nih. Enggak. Nah itu kan warnanya kayak kita pakai gamma log gitu, kayak pakai S-log, kayak pakai V-log, kayak pakai log-logan itu deh. Butek gitu kan warnanya. Nah itu kan susah untuk kontrol lightingnya kayak apa, warnanya kayak apa, terus kontrasnya kayak apa nanti gitu. Nah dengan LUT itu di monitor, karena kalau di monitor yang agak mahal, tapi enggak, udah banyak sekarang monitor yang bisa pakai LUT. Holyland aja bisa dimasukin LUT kan. Nah itu kita bisa melihat kira-kira hasil akhirnya kayak apa. Gitu. Jadi si DOP, si director bisa memperkirakan, oke, ini kontras gue udah cukup, lighting gue rasionya udah cukup, segala macamnya gitu udah cukup. Nah itu gunanya LUT sebenarnya, Om. Jadi bukan untuk kita ada temen bikin video keren, bagi LUT-nya dong gitu. Nggak mungkin, karena LUT itu sangat personal, setiap project sangat personal. Saya bikin video terus saya color grading. Kemarin gini deh, contohnya kemarin saya syuting untuk eksterior sama interior itu saya pakai LUT yang sama, itu nggak bisa karena beda warnanya. Day sama night itu beda LUT-nya gitu. Apalagi misalnya saya syuting di tempat lain, Om Dodi syuting di tempat lain, LUT saya belum tentu, misalnya LUT saya dipasang di gambar saya bagus, tapi dipasang di gambarnya Om Dodi itu belum tentu bagus gitu. Jadi sebetulnya percuma kalau kita minta LUT ke orang gitu, karena kegunaannya bukan untuk itu sebetulnya gitu. Oke. Itu maksudnya LUT, Om Erik, ya. kurang lebih.
Dari Mas, bentar, Mas apa ini? Salman Ali. Bagaimana sinkronisasi atau pengaruhnya ketika kita menggunakan tools kamera dengan teknologi 4K dengan pengaruhnya saat kita editing, sedangkan seumpama performa komputer kita sendiri belum bisa 4K. Apakah kesimpulannya jadi ketika kita upgrade teknologi gear, performa komputer kita juga apakah harus juga diperhatiin? Sebenarnya teknologi akan mengikuti kok. Harga akan mengikuti teknologi gitu. Maksudnya gini. Ketika zamannya awal-awal kita syuting, mungkin Om Dodi juga ngerasain, teman-teman yang awal-awal Mario mungkin Om Deddy juga ngerasain. Ketika awal-awal 5D terus A7S keluar, wah Full HD, gila berat banget nih Full HD. Tapi gambarnya bagus nih, karena komputer kita masih komputer Pentium berapa tuh zaman itu, 2009 tuh, gitu kan. Nah kesini untuk komputer Full HD waktu itu gila mahalnya, lumayan gitu. Nah sekarang komputer Full HD yang cemen-cemen pun udah bisa Full HD gitu. Teman-teman udah santai aja gitu ngedit file-file Full HD kan. Nah kemudian baru lagi keluar resolusi 4K, belum dengan kodek H265 yang lebih berat, belum dengan 422 10 bitnya, itu akan lebih berat. Untuk mencapai itu komputernya mungkin masih mahal sekarang, tapi nanti ketika ini sudah mulai komputer prosesor makin tinggi, hard disk semakin gede, nah prosesor yang bisa memproses gambar 4K H265 422 10 bit itu akan lebih murah nantinya gitu loh. Jadi pasti harga akan turun dan kita akan dan harga turun itu mekanisme pasar beli, karena mekanisme pasar juga karena semakin banyak produsennya kan. Iya gitu. Oke. Dari Mas Armando dari Manado, minta tips untuk merekam audio ambient untuk film dokumenter. Audio ambient. Kalau dokumenter itu mesti rajin-rajin banget Om, mesti rajin banget. Jadi nggak melulu ngikutin kamera gitu. Itu mesti misah sendiri. Kita mesti nyari apapun, audio apalagi gitu ya. Gambar pun gitu sama gitu, mesti rajin kan. Jadi nanti si editor nggak kehabisan gambarnya nggak bosan gitu. Saya yakin film-film dokumenter Nat Geo itu juga stok gambarnya mungkin rasionya bisa 1:30 kali sih. Maksudnya di satu shot itu ada 20 shot yang sama atau banyak banget deh gitu. Jadi rasionya tuh misalnya kita 5 menit deh, itu footage-nya kali 30 gitu. Jadi bisa 30 atau 50, banyak banget. Nah itu mesti rajin-rajin aja gitu. Saya dulu pernah ikut satu dokumenter gitu ya, jadi soundman dulu karena mantan soundman. Ya udah saya disuruh masuk hutan sendirian Om. Itu ya udah masuk hutan sendirian gitu. Oke, lu udah ambil siang, oke nanti malam ambil lagi ya. Anjir. Ya udah paksa ambil malam gitu, nggak mau gitu. Gitu. Jadi mesti rajin-rajin ambil apa aja segala macam gitu. Jadi nanti editor jangan sampai ketika kita dari Papua, dari Nepal, dari Afrika, begitu sampai ke sini editornya nanya, suara singa ada nggak? Suara orang lagi chat bahasa sana ada nggak gitu? Anjing nggak ada, gitu. Lalu balik lagi sana sendiri, ongkos tuh sendiri kan nggak enak gitu. Harus rajin-rajin gitu. Jadi inget ini perbedaan antara ambient dengan sound effect. Mana? Jadi ingat perbedaan antara ambient dengan sound effect ya. Itu kan memang ada sedikit perbedaan yang gimana gitu ya. Beda. Ambience itu kan adalah suara sekitar ya. Maksudnya kalau sound effect kan apapun yang ada bunyi gitu, itu kan namanya sound effect. Ambience kan suara ambience. Sekitar gitu ya, ambience. Oke. Ada pertanyaan ringan dari Mas Revan.
kita bacakan dulu. Gimana cara masukin video ke channel YouTube supaya lebih dilihat masyarakat? Bikin channel dulu Mas di YouTube. Jadi harus punya akun dulu. Bikin channel dulu di YouTube. Nanti buka di situ ada YouTube Studio, baru bisa di-up. Begitu Mas Revan. Supaya lebih dilihat orang, be different. Be different, oke. Jadi beda. Nah itu, bikin yang beda gitu. Pasti orang akan melihat. Nyuting pocong, nyuting demit. Jangan, gitu. Dan jangan melihat ke atas. Oke. Kita lihat siapa? Atta Halilintar, Raditya, siapa Deddy Kobuser. Anjing, mereka followersnya sekian juta. Nah, gua 5. Mak gua, bapak gua, pacar adik gua, tetangga gua. Adik gua. Cuma 5, nggak naik-naik. Kucing tapi gua. Nggak rajin. Iya. YouTube itu be different, konsisten, terus jelas pasarnya. Gitu, lu mau menuju siapa? Jangan yang satu bentar-bentar upload politik, yang satu pornografi, yang satu kamera, yang satu masak, yang satu apa? Nggak jelas. Gitu. Be different. Jadi cari satu. Om Gun, saya tahu itu nggak semudah itu dia sampai posisi sekarang. Banyak banget gitu. Banyak teman-teman yang saya tahu nggak sampai di posisi itu dengan mudah. Dengan mudah, berarti panjang prosesnya. Panjang sekali. Jadi jangan berharap instan, kecuali kalau lo bikin sesuatu yang viral, dan viral itu juga nggak ada rumusnya ya Om Dod ya. Betul. Panjang. Pak Imam aja untuk posisi sekarang panjang sekali perjalanannya itu, 30 tahun lebih. Nah itu iya. Om Ben juga gitu kan. Gitu. Om, dari Majska. Angel bener namanya, Majska. Mau nanya, kenapa sinetron di Indonesia visual efeknya nggak seperti Hollywood? Nah kan ini. Coba. Visual efek tuh nggak gampang, Om. Visual efek itu butuh tenaga, butuh waktu, dan butuh dana. Sinetron, dananya nggak ada, waktunya nggak ada, tenaganya nggak ada. Skillnya jadi jangan dibandingin. Bukan nggak ada, nggak punya. Itu lebih akurat itu. Waktu bikin sinetron apa maksudnya visual efek naga. Kalau The Hobbit atau Avatar itu bikinnya berapa tahun Om? Sinetron naga itu mending 2 hari, sehari kali. Udah harus satu episode. Ada nggak ya teman-teman sinetron? Enggak, apa mungkin bisa jadi gini, ini out of context ya. Animator kita itu sebetulnya canggih-canggih. Yang ngerjain Upin Ipin, yang ngerjain di DC Comics dan Marvel juga ada animator kita loh itu sebetulnya. Ada bagus-bagus keren. Nah, bagus-bagus. Pertanyaannya sekarang adalah orang-orang kita tuh hebat-hebat. Tapi output di televisi kita tuh rasanya gitu-gitu aja. Apa mungkin karena memang kondisi itu tidak bisa mengakomodir skill orang kita ya? Nggak ada yang mau beli Om. Ada saya kenal Om Chandra Endro Putro, dia bapaknya Didi Tikus. Ingat kan Didi Tikus Om? Iya, ingat. Kalau Upin Ipin kan itu produksi Malaysia ya. Didi Tikus itu produksi lokal. Nyerah juga gitu, maksudnya nggak sesuai waktu yang diberikan. Terus Adit Sopojarwo lumayan, Mas Dana akhirnya berebut bukan royalti, hak cipta sama MD ya, MD apa ya, akhirnya bubar, mereka bikin sendiri lagi. Itu lumayan. Adit Sopojarwo bagus gitu. Animator kita udah mulai mendunia kok, udah bagus banget. Ada Om Davi. Oh, Davi. Nah, Davi udah di Australia, udah mainnya sama Marvel dan lain-lain. Tumben nih dia nggak ada nih. Di WA aktif banget dia di WA tuh. Iya. Nah itu dia makanya. Animator kita cukup, cuman balik lagi budget nggak ada. Film anak-anak susah banget di Indonesia. Budget nggak ada, waktu nggak ada, tenaga sih. Ya kalau lo mau cepet,
tenaga banyak, duit banyak, itu aja yang keluar, harus siap itu. Saya nanya juga out of context, teknologi dengan setinggi itu apakah segmen pasar kita itu, marketnya itu apa memang siap? Artinya menonton hasil itu, menerima itu secara mentalitas, siap membeli teknologi itu, atau bagaimana enaknya ini menurut pendapat Om Ben? Reference anak-anak kita udah terlalu tinggi, Om. Reference anak-anak kita kan Marvel, Avenger, bla 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 bla. Ketika Rafathar keluar, ya cemen amat. Padahal itu berapa M itu, Om? Iya. Berapa duitnya, banyak banget itu Rafathar. Maksudnya itu teknologi yang cukup baru. Dia pakai motion capture, satu-satunya di Indonesia yang film pakai motion capture ketika itu ya. Gitu, teknologinya tinggi, duitnya banyak, tapi nggak laku karena feedbacknya jelek. Okay. Karena referensi anak-anak kita udah terlalu tinggi gitu. Kalau mau bagus ya, lu harus lebih itu. Artinya budgetnya harus lebih dari itu. Waktunya harus lebih dari itu. Kasus Jaka Sembung deh. Jaka Sembung itu dia makanya. Itu karena waktu kan, waktu dan animatornya memang pengerjaannya panjang, tapi animator sebenarnya bekerja sepersekian waktunya. Karena kan yang ini dirombak apa gimana gitu, pokoknya berkasus. Akhirnya animator yang jadinya itu cuma sepersekian waktunya gitu. Mas siapa tuh waktu itu? Gagak kan ikutan bikin. Iya. Gitu, waktu itu kita sempat ngobrol. Gitu. Jadi emang complicated ya. Complicated, panjang banget ceritanya. Nggak segampang itu. Terus pandangan Om Ben sendiri, apakah ini satu kondisi yang justru membuat penggiat di sektor videografi itu lebih give up atau lebih tertantang dengan challenge itu atau bagaimana? Sebetulnya gini, saya suka dengan perkembangan videografi saat ini, ya gitu. Makanya kenapa saya cukup giat di DCI, Digital Cinematography Indonesia, yang berdiri dari 2008. Kemudian saya baru masuk juga gabung sama Videomaker Indonesia. Di situ teman-teman kita hebat-hebat di sana. Dan itu mereka tersebar di seluruh Indonesia. Oke. Gitu. Tersebar di seluruh Indonesia. DCI itu membernya sekarang 130.000 di seluruh Indonesia. Itu talent yang talenta muda yang hebat. Artinya apa? Nantinya film Indonesia akan tersebar produksinya ke seluruh Indonesia. Makassar udah mulai tahun lalu, nggak tahu sekarang drop kali ya karena mereka bosen dengan film itu aja. Banyak di kota-kota besar lain di luar Jakarta itu mulai produksi film. Jadi artinya industri film kita akan menyebar ke daerah, gitu, ke kota-kota lain di luar Jakarta. Jadi nggak cuma di Jakarta toh. Lama-kelamaan mereka akan punya bioskop sendiri-sendiri kalau misalnya pun memungkinkan, ya. Film Indonesia itu karena complicated banget, gitu, complicated banget. Dicabut satu, akarnya masih kemana-mana dan pengaruh gitu. Sama kayak kita nyubit tangan, sakitnya di kaki gitu. Kutil itu, akarnya itu kayak kutil nyebar kemana-mana. Iya, jadi ingat nggak dulu kita pemerintah berusaha majekin menarik pajak, hutang pajak ya, menarik hutang pajak dari film impor. Apanya kita di embargo di Amerika, tekstil kalau nggak salah. Gitu, pokoknya repot deh urusannya, pusing. Nah, tapi lama-kelamaan mungkin nanti bioskop-bioskop kecil akan bermunculan, walaupun nggak akan memutarkan film mainstream gitu ya. Kayak sekarang aja udah mulai banyak kan, nggak cuma 21 aja, Cinemax, terus Blitz, apalah banyak itu udah mulai bermunculan gitu, karena regulasinya sudah mulai berubah gitu. Nah nanti akan banyak kok nanti. Mudah-mudahan lama-kelamaan monopoli ini akan hancur. Amin.
film Indonesia akan tumbuh dengan baik gitu. Dan kita udah siap dengan talenta muda yang jago-jago gitu. Amin. Yang jago-jago. Makanya teman-teman dari sekarang mulai belajar bikin film. Jangan sampai ntar kalau ada syuting di rumah kalian, misalnya di mana, di Bangka, di Pontianak, di Jember, di manapun itu, kalian nggak cuma jadi penonton. Sekalian yang akan bikin film itu gitu loh. Dari chat Asmaul Husna, Om Ben nanya dong, apa benar untuk keperluan video kamera gak perlu megapiksel tinggi? Nah, ini konsepnya, secara konsepsi gimana nih Om Ben? Silakan jelasin. Pixel tinggi itu jadi gini, kenapa Sony A7S III pun yang baru keluar itu masih mempertahankan 12 megapiksel gitu. Kalau untuk fotografer 12 megapiksel diketawain gitu kan, mereka fotografer pasti mencari megapiksel tinggi gitu. Tapi dalam video 12 megapiksel ketika digabungkan dengan 422 dan 10 bit. Ntar kita ngobrolin sedikit tentang 10 bit ya, karena ini berhubungan banget. Dengan 422 subsampling color tadi itu bisa menjadi lebih tajam. Ada lagi di sana nanti di teknologi video itu ada pixel binning gitu. Jadi nggak semua pixel di dalam video itu untuk perekaman video itu digunakan. Jadi misalnya kita punya 24 megapiksel atau paling tinggi berapa sekarang? 46 ya. Sony A7R 4 atau berapa? 46 paling 50 sekian. Nggak semua itu digunakan karena ada pixel binning di sana. Nah, sementara A7S dari A7S pertama itu without pixel binning. Jadi pixel binning itu dia skipping. Jadi nggak semua pixel dibaca gitu ya? di scanning ya, tapi dilompat-lompat gitu. Nah itu. Terus Nah, dengan sedikitnya megapiksel, pixel binning itu hilang. Dan dengan sedikitnya pixel artinya photo size-nya, si pixelnya akan lebih besar. Ya, bentuknya akan lebih besar karena lebih gede-gede kan pixelnya 12 megapiksel untuk memenuhi satu full frame gitu kan, sensor full frame. Artinya dia bisa menangkap cahaya lebih bagus daripada pixel kecil gitu. Dynamic range-nya akan lebih tinggi gitu loh. Hubungannya ke situ. Oke, saya ke chat lagi. Untuk Mas Revan pertanyaannya saya skip ya karena sudah banyak sekali pertanyaan yang harus saya berikan giliran. Dari Mas apa ini? Oh ini sambungan dari respon dari Mas Kitonov tentang LUT tadi. Jadi LUT tadi kayak picture style ya Kak ya. Variabel apa saja yang ada di LUT kira-kira? Semua ada. Jadi lebih ya sebetulnya LUT itu adalah data tentang warna, kontras dan lain-lain gitu. Jadi cuma patokan aja sebetulnya. Patokan aja ya. Okay. Boleh digunakan, boleh dijadiin untuk dipakai di color grading, tapi jangan jadi patokan gitu. Oke, siap. Dari Mas Kali Setiawan, maaf sedikit melebar. Oke, banyak juga nggak apa-apa. Mau tanya tentang DOP, sebenarnya tugasnya gimana? Setahu saya mengkonsep bagaimana visual sebuah film, tapi sebenarnya secara detail teknisnya, job desk-nya itu apa sih Om? Nah, itu intinya. Maka dijawab dulu. DOP itu ya sebetulnya nggak cuman pegang kamera ya, justru kalau misalnya karena job desk DOP itu di Indonesia juga baru dikenal, baru kesini baru orang menamakan dirinya DOP. Dulu ya kameramen gitu, orang yang bertugas mewujudkan angan-angan director menjadi sebuah gambar yang nyata gitu. Itu tugas utama DOP gitu kan. Nah di belakang itu kalau simpelnya kan gitu, tugas DOP sebenarnya bikin angan-angan menjadi sebuah gambar. Tapi di balik itu banyak teknis yang harus diketahui. Misalnya teknik kamera pasti, teknik lighting pasti, teknik warna pasti, psikologi warna pasti, teknik framing pasti, segala macam banyak gitu. Jadi
ya sebetulnya benar-benar mengkonsep. Jadi pokoknya apa yang dimauin sutradara itu ya tugasnya DOP untuk menjadikan itu menjadi sebuah gambar. Itu aja. Gitu. Terus ini menyambung lagi pertanyaan. Nyambung lagi di pertanyaan dari orang yang sama. Kemudian gimana hubungan DOP dengan gaffer? Apa gaffer dalam istilahnya menjadi pembantu DOP? Atau konsep cahaya memiliki andil sendiri dari gaffer? Seperti itu. Gimana jelasinnya? Oke, kalau shot itu sebetulnya gini ya. Jadi gini, kalau saya jadi director gitu ya, saya karena film itu nggak ada yang boleh bilang ini film gua. Oke. Gitu. Kita nggak boleh bilang ini film gua. Kecuali kalau lu bikin sendiri, syuting sendiri, lu main sendiri, ngedit sendiri, bla 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 sendiri, banyak. Kemarin-kemarin banyak itu. Nah, itu baru boleh bilang film gua. Gitu. Tapi kalau lu kerjain bareng-bareng, itu film kita. Gitu. Nah, pasti orang yang terlibat dalam film kita itu ingin memberikan semua yang terbaik dari dia, gitu kan. Nah, makanya saya kalau misalnya syuting dengan kameramen atau DOP, saya pasti bilang sama dia, gue mau medium shot, gue mau mengambil ini, gitu ya. Shot ini shot list ya, gue mau ngambil medium shot, gue ngambilnya gini, pergerakannya pokoknya gue mau track in. Dah, nanti dia akan yang nyari angle sendiri, ngurusin sendiri, lighting dia akan ngeset, gitu kan. Kalau saya director, kalau saya sebagai DOP, saya akan minta, lu maunya ke director ya, lu maunya gimana? Gue maunya dia akan gini, ntar adegannya gini, gue pengen mengcapture ekspresinya dia, ini. Nah udah, saya yang akan menentukan framing dan lain-lain gitu. Framing terus nanti pokoknya komposisi dan lain itu urusan DOP gitu. Kalau saya pegang kamera sendiri, kalau nggak pegang kamera sendiri, ya udah saya minta ke gaffer juga gitu. Pokoknya gue mau moodnya kontras rasionya sekitar misalnya bikin film horor gitu ya 10:1, atau misalnya film komedi gue minta 2:1, tetap ada shadow-nya gitu, tetap ada rasio kontras, lighting kontrasnya, lighting rasionya gitu. Jadi tinggal bilang aja cahaya dari sana, ntar si gaffer itu yang biasanya akan menentukan. Oke, ini diskusi, balik lagi bukan soal karena tim ya, ini karena tim lagi. Jadi diskusi, lebih ke diskusi gitu. Oke, ntar si gaffernya bilang gue pakai 4K dari sana, kasih shade ke sini, nanti fill dari sini, terus kasih backlight gitu. Jadi diskusi sih sebenarnya semua pembuatan film itu nggak asik soalnya kalau bikin film yang kamera dari sini medium shot, ntar lu track in gitu, nggak asik banget gitu. Ya udah lu panggil tukang aja kalau gitu aja. Oke, ini dari Bu Rayani Muharamah, Bogor. Nanya, bisa kursus nggak ke Om Ben? Wah, ketawa. Pertanyaannya sebenarnya sulit ini. Ini pertanyaan sulit yang sulit dijawab ini. Iya. Oke, next dari kursus jahit, Mbak. Dari siapa ini? W siapa ini? Tidak terlalu terbaca. Oh, ini Will ya? Wilso. Ini anak ini nih. Fotografer hebat dari Jilen. Fakta atau mitos Om, jika mewarnai film berpatokan dengan warna seluloid kamera film negatif? Warna seluloid itu masih asik gitu, jadi punya warna tersendiri gitu, kayak Fuji dengan Eterna yang asik gitu ya. Terus Kodak tuh ada dengan Ektachrome dan lain-lain gitu kan. Orang masih ingin mencapai warna ke situ karena dengan digital itu susah banget mendapatkan warna film gitu loh. Kalau orang, karena warna digital itu ya beda sama warna film gitu, karena kan digital elektronik, film itu kan kimiawi gitu, jadi emang susah. Itu asal ditiru ya. Iya. Kalau kita bisa meniru warna film itu emang asik banget gitu sebetulnya. Sampai Fuji ngeluarin film simulasi. Iya, film simulation gitu. Diusahakan untuk menjadikan tetap orang masih pengen
ya terutama orang-orang tua kayak Dodi sih ya, masih pengen saya ini milenial, sorry. Yang tua itu Pak Imam, angkatan Diponegoro beliau ini. Masih pengen film warna-warna filmnya itu keluar lagi gitu. Tapi ya gitu, anak-anak sekarang kan mana peduli apaan tuh Eterna gitu, nggak tahu mereka asiknya film. Ditanyain Diponegoro aja nggak tahu mereka kali. Oke, dari siapa ini? Steve. Tepatnya perkembangan videografi di Indonesia dipengaruhi oleh Om Ben. Oke, inspirator. Tepuk tangan dulu teman-teman. Om Steve Ricardo ini dari ini nih, Maluku Utara. Apa kabar Om? Oke, bentar. Saya skip dulu Mas Revan. Mohon maaf. Ada ucapan terima kasih dari Mas Mustika. Oke, thank you. Terus dari siapa? Sabila, Mbak Sabila. Kalau saya biasanya video pakai 60 fps. Nah, pas ngerender, outputnya saya 24 fps. Lebih baik mana sama videonya pakai lebih baik mana kira-kira ini? Mbak Arini, yang saya bilang tadi, saya belum tahu apakah yang 60 itu kemana. Yang 60 kan kita 60. Misalnya biar matematiknya gampang, kita mau render 25 deh gitu. Kita syuting 50. Terus kita mau render 25. Ini karena matematik saya jelek ya Mbak ya. Maaf. Jadi biar gampang. Nah, yang sisanya itu dikemanain sama si software editing? Saya cut dulu Mas, saya cut dulu. Tangannya jangan di antara wajah dengan kamera, wajah sampean ngeblur soalnya. Bagusan tangan loh. Nah, miring gini dikit deh. Jadi si kan 50 gitu ya, 50 frame, 25 kita butuh setengahnya. Nah, yang ini nih kemana ini? Nah, itu saya belum dapat gimana cara pembuktiannya. Itu aja. Itu saya sudah bukan coba berarti karena software editingnya, bukan ya? Iya, sama software editing tuh diapain gitu loh. Oke. Semua software editing gitu. Jadi kan iya, makanya saya belum tahu gitu dikemanain itu. Pernah saya nyoba ada yang beberapa di blend, tapi saya nggak tahu nih itu ngeblendnya di kamera apakah terjadi, karena saya waktu itu shoot stopwatch dengan menggunakan handphone dengan 60 frame, terus saya masukin ke timeline 25 gitu ya. Nah itu tuh ada yang ngeblend, ada yang 1 frame jadi ditumpuk 2 frame gitu. Nah tapi kan artinya kalau gitu semua harus ditumpuk dong, semua harus akan ngeblur dong gitu. Nah makanya ini yang setengah lagi kemana gambarnya gitu, frame kita yang setengah lagi itu kemana, itu yang saya belum dapat Mbak Arini. Jadi di manual software-nya nggak ada itu ya? Nggak ada juga ya? Gitu, saya nggak tahu. Jadi saya belum bisa jawab, tapi yang pasti kalau saya sih mau 25, mau hasil render 25 ya 25, kecuali kalau kita ada kebutuhan untuk slow-mo, ya harus syuting high frame rate, itu aja. Oke. Dari Mas Kalis Setiawan masih nanya lagi. Kalau shortlist sebenarnya ranah DOP atau ranahnya sutradara, Om? Kalau shortlist dalam sebuah film ya, shortlist atau storyboard. Nah, storyboard kan shortlist yang digambar ya. Itu sebetulnya untuk lebih ke komunikasi. Komunikasi antara si director dengan kru, keseluruhan kru. Jadi gini, let's say shortlist aja deh. Gue shortlist wide shot sebuah kamar. Terlihat dari high angle tempat tidur si Anu gitu. Jadi kan orang bisa ngebayangin, gue berarti anak art, gue mesti ngeset seluruh kamar nih, ya kan, tempat tidurnya di mana, terus kelihatan gitu. Nah gitu, di kameramen itu kamera department akan, lighting gue berarti gue nggak bisa taruh lighting di situ, lighting harus digantung, bla 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 gitu. Tapi kalau misalnya di satu scene terlihat close up si ini, terus nggak ada kalimat atau gambar storyboard yang mengatakan wide shot sebuah kamar gitu, ya anak art nggak usah ngeset seluruh kamar artinya gitu, cukup si meja belajar itu aja misalnya gitu. Jadi itu sebetulnya lebih mengkomunikasikan apa yang ada di kepala si director ke kru, ya gitu. Jadi shortlist storyboard akan lebih berguna kalau misalnya
berhubungan lagi dengan special effect gitu. Jadi Angga dulu pernah bilang, Angga Dwi Sasongko pernah cerita, dia kalau syuting drama yang scene-scene biasa aja, shortlist dia tetap bikin atau storyboard dia tetap bikin, tapi itu cuman sekitar 60% dia gunakan. Sisanya adalah di lapangan. Itu ada tambahan shot pasti ada, tapi tidak akan mengganggu keseluruhan. Tapi kalau sudah melibatkan special effect, special equipment kayak underwater, kayak apa namanya yang 212 itu special effect banyak itu, nah itu dia stick to the storyboard. Oke. Gitu. Ini sudah pukul 10:11. Kita batasin maksimal sampai 10:30 karena ini sudah molor juga. Jadi mohon maaf seandainya nanti ada pertanyaan yang tidak terjawab. Ini saya lanjutin dulu. Mas Salman, ini kebetulan malam ini presentasinya Om Ben memang sebetulnya tidak ada. Jadi tadi cuma sekedar presentasi yang numpang lewat doang. Mohon maaf. Terus dari Mas Rio. Enggak, presentasi saya itu semua udah ada di Google Drive, Om. Oke. Bagaimana enaknya? Mau di-share atau bagaimana? Boleh. Link Google Drive-nya. Oke. Sebentar. Itu. Ada pertanyaan lagi saya. Untuk sambil nyari, saya ke pertanyaan berikut. Om Ben, mohon dijelasin logikanya sedikit asal soal pixel binning. Soalnya Android sekarang udah pakai prinsip itu. Pixel binning tuh sebetulnya yaitu basicnya ya, pada dasarnya nggak semua pixel yang di sensor itu di scanning sama si prosesor gitu. Jadi dilompat-lompatin itu adalah untuk memperingan kerja prosesornya karena prosesornya nggak cukup kuat gitu. Kamera mirrorless pertama yang nggak ada pixel binning itu ya A7S karena dia sengaja menggunakan sensor dengan pixel yang cukup kecil 12 megapiksel, terus juga prosesornya cukup kuat pada saat itu untuk menghandle file yang harus diolah oleh si prosesor itu gitu, untuk mempermudah aja, untuk memperingan cara kerjanya si prosesor aja pixel binning itu. Kurang lebih dari gitu. Mas Setiawan lagi nih, kalau untuk teknik subjektif kamera angle, Om, mungkin boleh sharing Om, apakah subjektif di sini hanya terbatas POV short atau lebih luas lagi? Tuh, linknya udah. Oke. Bagi partisipan silakan cek di kolom chat Anda. Di situ ada link Google Drive-nya dari Master Benny Kadar Haryanto dan di sana ada semua yang Anda butuhkan. Oke, banyak kok di sana ada banyak. Ya. Tapi yang pasti jangan itu Halo? Boleh disimpan karena setiap workshop saya akan taruh di sana semua. Oke. Setiap ada materi apa saya akan taruh di sana semua. Oke. Jangan berharap nyari komik atau apa di sana, nggak ada yang jelas. Oke, di sini nggak ada. Dari Mas Setiawan tadi, Om. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sebelum saya tutup. Untuk teknik subjektif kamera angle, mungkin boleh sharing sedikit. Subjektif itu kan artinya gini, mungkin cuman POV aja. Jadi bagaimana sutradara mengajak penonton sebagai orang ketiga di dalam sebuah cerita, gitu kan? Itu subjektif kan. Jadi ya udah POV kebanyakan, atau mengajak penonton merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh, gitu. Jadi itu subjektif. Jadi bisa handheld, bisa POV, bisa segala macam gitu sih. POV itu point of view ya? Point of view. Oke, sama kalau di fotografi itu POI ya? Beda. Oh, beda. Point of view itu jadi kamera menjadi mata salah satu tokoh. Oke. Point of view. Oh ya, betul ya. Paham. Kalau point of interest kan beda. Betul, paham.
Oke, next ini saya ke, ini ada pertanyaan yang sangat mencerahkan dari Mas Revan. Om, gimana cara jadi artis? Ayo coba, ada jawaban cerdas enggak ini? Asik. Asik. Jadi artis. Ya sekolah. Buka-bukaan Om. Bukan ya. Oke. Pak Imam ketawa, Pak Imam. Aja ketawa Pak Imam. Ini ada yang nanya ini. Dari Mas Dedi, apa nih? Akuisisi FPS tinggi di render, FPS rendah, maka frame-nya di skip adalah frame yang ada di intervalnya. Oke, ini ada informasi masuk dari Mas Dedi. Thank you, Mas Dedi. Ini mungkin ngebantu jawaban yang tadi itu, yang 60 sama 24 tadi itu. Jadi udah mulai ketemu, udah jelas nih. Berarti frame acquisition, oke. Dari Aldo, mohon izin nanya Om, apakah perbedaan 4K di kamera mirrorless DSLR dengan 4K di handphone? Ayo. Secara resolusi pasti sama. Tapi semakin besar sensor, artinya gini. Nah ini nih, sedikit saya mau bedanya sensor, ya kan? Mungkin ini juga akan mana sih di zoom Oke. Ini sensor. Oke. Kan itu sensor full frame, ya kan, yang oranye itu. Sebelahnya ada APS-C, terus baris kedua ada micro four third, 1 inch di sana. Makin kecil. Sensor handphone itu pasti jauh lebih kecil daripada sensor kamera, gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pixelnya, ya kan? Ini pixel, kita ngobrolin pixel sedikit gitu ya. Karena orang masih banyak berpikiran salah kaprah gitu. Jadi saya pengen sharing juga bahwa orang berpikiran emang sih makin mahal barang itu kan barang gitu. Jadi ada harga, ada kualitas gitu kan. Nah, kamera sensor full frame itu mahal-mahal. Jadi banyak yang bilang pasti itu sensornya bagus, kameranya bagus. Nggak salah, tapi juga nggak benar. Gitu, karena secara teknologi itu sebetulnya sama aja, tergantung orangnya, gitu kan. Orang nggak bisa syuting dikasih Arri Alexa, itu mendingan dia syuting pakai handphone jadul, sama aja hasilnya, gitu. Tapi orang yang jago dikasih kamera Barbie, itu hasilnya akan tetap bagus, gitu. Nah, ini saya pengen sharing sedikit. Orang bilang, micro four third sensornya jelek, kecil, gitu kan. Nah, tapi ini, jadi kalau misalnya tadi ini kan ukuran sensor gitu ya. Nah, yang paling kiri atas itu adalah full frame, ada APS-C di sana, ada micro four third di sana, ada 1 inch di sana, dan lain-lain gitu. Nah, kalau micro four third kita ambil bandingan sama full frame itu segini kurang lebih. Oke. Nah, ya kan full frame yang oranye, micro four third yang kuning. Oke. Kalau misalnya kita punya sensor micro four third, disuruh mengisi sensor full frame, artinya 4 kalinya. Faktornya 2 kali kan? Artinya dia 4 kalinya. Betul. Benar nggak? Nah, betul kan? Nah, artinya kalau misalnya kita punya sensor micro four third 16 megapiksel atau sensor full frame 24 megapiksel, boleh nggak saya bilang sensor micro four third itu yang 16 megapiksel itu ekuivalen sama 4 kali 16 di sensor full frame. Ini kurang lebih gini, gitu. Jadi artinya pikselnya dia jauh lebih padat daripada sensor full frame, gitu. Jadi kurang lebih sih gitu. Jadi maksudnya kayak ini nih, kalau itu sih harus diadu ya, maksudnya head to head gitu, baru ketahuan gitu. Ini saya foto pakai dengan menggunakan sensor micro four third, gitu. Dan saya nggak bisa ngomong apakah ini jauh lebih bagus daripada sensor medium format
ataukah enggak gitu. Makanya saya kemarin sempat ngajakin Om Roy, Om Putra Johan, sama Om Fajar Kristiono yang punya sensor full frame kan, gitu. Om Roy punya sensor Micro Four Thirds, Om Putra Johan kan punya sensor SC, gitu. Om Fajar punya Umumnya itu sama full video format kameranya, gitu. Nah, saya pengen coba dengan satu objek yang sama dengan kondisi yang sama, kalau di ini itu apa sih yang menjadi kelebihan detail? Oke, fine, detail itu kan tergantung dari lensa dan sensor pixel, gitu kan. Makin tinggi pixelnya akan semakin detail gambarnya, gitu. Ya itu, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Saya udah janjian sama Om Put, udah oke. Brandnya juga udah oke. Om Roy, Pak Deroy, Roy Gendal itu juga ntar aku dimarahin, dia belum pakai celana putih, sepatu putih soalnya katanya. Pak Deroy juga udah oke. Pak De. Iya. Gitu. Tinggal waktunya aja nyari itu. Oke. Kapan-kapan kita akan bisa. Nah, ini aku pengen tentang 10 bit. Enggak, silakan. Mumpung masih ada waktu dikit ini. Gitu, ya. Waktu dikit ya. Karena ini juga menjadi perlombaan di antara produsen. BitDev. BitDev itu gampangnya sih ini. Banyaknya kemungkinan gradasi dalam gambar kita, gradasi warna, gitu kan. Kalau 1 bit itu artinya kita cuma punya gradasi 2/1, artinya 2 gradasi warna, hitam dan putih tok. Kalau 2 bit 2/2, 4, artinya kita cuma punya 4 gradasi warna, hitam, abu-abu tua, abu muda, putih. 4 bit itu 16 kemungkinan warna. Nah, kalau 8 bit itu artinya kita punya 2/8, 256 kemungkinan warna. Nah, kamera-kamera kebanyakan itu masih mempunyai bit depth 8 bit, kecuali Lumix GH5 yang pertama punya 10 bit, GH5S, kemudian S series-nya, terus Fuji X-T3, X-T4, dan Sony yang baru-baru, Nikon yang baru-baru, Canon ya R5 aja. Itu mereka baru punya 10 bit sekarang ini, gitu. Jadi sisanya itu 8 bit. Kalau 10 bit, 8 bit tadi 256 kemungkinan gradasi warna. 10 bit itu 2/10, artinya 1020 kemungkinan gradasi warna. Jadi cukup jauh, Om. 256 sama 1000. Jadi berapa? Seperempatnya. Ya kan? Tapi mesti diingat lagi, ini adalah satu warna, hitam dan putih doang. Sementara kalau di video, kita punya 3 warna kan, RGB ya, betul. Nah, jadi artinya ini dikalikan 3 lagi. Nah, jadi artinya kalau 1 bit di RGB itu adalah 2 kali 2 kali 2. Jadi 8 kemungkinan warna. Berarti ini kan masalah dynamic range berarti ini ya. Bagaimana aja? Gradasi warna. Gradasi bukan warna dynamic range. Gradasi warna. Ntar dynamic range kita bahas sedikit. Jadi kalau misalnya 8 bit itu ada 16.077.000 sekian kemungkinan gradasi warna. Ya kan? Tapi sementara kalau 10 bit itu 1 miliar kemungkinan gradasi warna. Jadi jauh banget bedanya, gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau syuting video itu sering mengalami yang kayak gini nih, color banding namanya. Yang sebelah kiri suka ada garis-garis. Kalau misalnya ada gradasi warna yang halus. Sering nggak? Nah, iya. Ini yang sebelah kanan tadi itu. Kiri. Yang kiri itu 8 bit, yang kanan 10 bit. Nah, itu yang keuntungan kalau misalnya kita punya kamera 10 bit. Gitu. Kalau misalnya kalau kita naikin bitnya di editing bisa dong kan ada di Premiere tuh naikin jadi 10 bit gitu. Ya bahan kita udah belang-belang gini, gimana mau diituin lagi? Bisa sih di softin gitu, tapi ya jadi soft. Karena ini nggak cuma ini aja, Om. Kemungkinan kan di muka juga ada gradasi.
Pasti ada. Kayak dilihat ini shadow yang halus atau blush on yang halus. Nah itu akan ada sebenarnya color banding di sana, cuman karena kecil aja, jadi nggak kelihatan. Nah itu sekarang kamera yang baru itu berusaha untuk mendapatkan teknologi 422 dan 10 bit gitu. Kayak si Sony sekarang dengan kayaknya ke depan perkembangan kamera itu akan berlomba ke sana, high frame rate. Kayak Sony sekarang udah bisa 4K 120 megapiksel di 422 10 bit. Lumix belum bisa gitu, masih 4208 bit gitu. Nah, Canon lebih dahsyat lagi, bisa raw file gitu. Walaupun sehari setelah launching langsung dibantai gitu karena banyak isu panas. Gitu. Tapi siapa namanya yang nyoba Canon R5 di Indonesia nggak ngerasain itu gitu. Nah, saya sendiri belum bisa ngomong apa-apa karena saya belum nyoba. Apakah dengan kondisi yang isu panasnya si R5 itu bisa mengganggu syuting kita gitu, karena kan katanya 20 menit syuting terus nunggunya juga sekitar 20 menit gitu. Klien bisa marah-marah kan kalau gitu, apalagi syuting manten. Tapi pertanyaan lagi, apakah kita butuh 8K RAW di sini gitu loh. Karena RAW itu adalah jadi kalau misalnya gambar kayak JPEG dan RAW di foto RAW kita bisa bermain lebih banyak kan di editing ya. Maksudnya color-nya kita bisa mainin, kontrasnya bisa mainin, brightness bisa mainin, saturasi bisa dimainin lebih jauh daripada JPEG gitu. Nah sama MOV sama MP4 itu udah dikompres di prosesor si kamera gitu. Sementara RAW tetap langsung dari si sensornya langsung dijadiin data gitu. Nah, sekarang banyak kamera-kamera yang bisa merekam RAW tapi lewat output HDMI gitu. Jadi HDMI pakai external recorder bisa rekam RAW. Itu lebih asik. Gitu. Oke, ini sudah kurang 2 menit menjelang 10:30. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak terjawab. Terus link untuk file-file yang Anda butuhkan mengenai tips-tipsnya, mungkin pertanyaan yang tidak terjawab di situ ada di link, jadi mohon dilihat saja. Bisa jadi apa yang Anda tanyakan ada di sana semua. Jadi mohon maaf saja karena ini sudah hampir habis waktunya. Mas Ben, saya mengucap ini contoh beberapa channel yang beberapa akun beliau sudah capture saja, ya. Akun ini gitu. akun PDAM nggak ada, Mas? Nomor rekening nggak ada, Om. Oke. Nomor rekening nggak ada, sayang ya lupa. Gitu. Oke, yang barusan dimuncul lagi, Mas. Saya capture screen, saya coba share di Facebook. Yang barusan lagi, yang barusan ini. Share. Oke, ini saya capture dulu. Saya capture, saya share di Facebook. Om Ben, untuk closing statement, mangga silakan. Mungkin ada? Oke, mungkin closing statement saya nggak berhubungan sama fotografi, videografi, dan lain-lain. Tapi saya sekarang lagi lebih concern dengan pandemi yang kita lalui sekarang, Om. Karena Jakarta mulai Senin sudah kembali ke PSBB, which is kata Pak Gubernur hampir sama. Saya nggak yakin lah apakah bisa sama dengan bulan Maret kemarin PSBB-nya. Tapi please teman-teman kalau misalnya nggak ada kepentingan nggak usah keluar rumah. Karena occupation rate dari rumah sakit kita juga sudah terancam. Bali itu sudah 90%, Jakarta sudah sekian persen, 17 kalau misalnya nggak ada PSBB, rumah sakit penuh, nggak ada ini. Kalau rumah sakit penuh, ada yang kena itu mau dirawat di mana gitu. Dan satu lagi pesan dari tadi saya baca di detik.com curhatan dari penggali kubur.
3 hari kemarin mereka harus menguburkan 20 sekian jenazah dan mereka bekerja sampai malam. Dan satu lagi curhatan dari keponakan saya yang tenaga kerja kesehatan di puskesmas yang tiap hari dia harus berhubungan dengan orang entah dari mana, dia harus swab, dia harus rapid, orang itu nggak tahu positif, nggak tahu enggak, tapi dia harus berhubungan. Setiap hari dia pulang nggak berani ketemu anaknya yang umurnya 3 tahun. Pasti. Teman-teman tahu sendiri kalau kita punya anak kecil pasti pengen meluk, pengen tidur sama-sama, pengen ganteng, tapi dia nggak berani gitu karena ring yang terjangkit itu semakin dekat. Tadinya orang lain, terus teman-teman sekerjanya dia di lantai lain, di ruangan lain, makin dekat di lantainya dia, di ruangan lain, dan sekarang makin dekat teman seruangannya dia. Padahal apa? Dia pakai APD full setiap hari. Sementara kita selalu ya Om. Kalau kita pakai masker aja, itu udah bilang engap. Dia harus menggunakan APD setiap hari. Jangan lupa juga penggali kubur itu harus pakai APD tengah hari bolong, panas. Coba deh perhatiin gitu. Ya, kalau misalnya nggak ada keperluan penting banget atau alasan cari uang, silahkan keluar, tapi gunakan protokol kesehatan. Itu aja deh, gitu. Kalau nggak kita, itu nggak ada lagi yang bisa menghentikan pasti. Ini pemerintah biar teriak-teriak kayak apa, Om Dod ya. Kalau kitanya sendiri nggak stay at home, nggak memperhatikan protokol, pandemi ini nggak bakal selesai. Gitu aja Om. Itu aja konsep saya sekarang. Terima kasih Om Ben atas pesannya, dan mengingat sudah banyak sekali tenaga medis, dokter, perawat, dan sebagainya sudah gugur juga menyusul pasiennya. Betul. Dan angkanya juga mungkin akan bertambah di beberapa hari ke depan. Dan ini sungguh hal yang bukan main-main. Jadi mohon perhatikan pesan kami dari Eleva, jaga diri baik-baik. Kalau tidak perlu amat, nggak usah keluar, stay di rumah, seperti yang apa dibilang oleh Om Ben. Terima kasih Om Ben atas share malam ini, yang episode ke-82. Dan besok Selasa kita akan bertemu dengan Ibu Nungki Kusumastuti, yang akan memberikan bagaimana mendokumentasikan pagelaran seni budaya di Indonesia, plus seorang fotografer, yaitu Om Faisal Ahmad. Saya Dodi Setiawan ditemani oleh teman-teman di Gatekeeper. Terima kasih. Mana Bor? Lihat Bor. Ditutup dulu Mas Revan. Di mute dulu Mas Revan. Halo. Renhris. Oke. Sip. Motif. Oke, sebentar. Ini ada Mas Revan, di close dulu Mas Revan. Tolong di mute dulu. Oke. Saya Dodi Setiawan ditemenin oleh teman-teman di Gatekeeper. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan gangguan malam ini. Semoga kita bisa perbaiki ke depan. Untuk rekodnya malam ini akan saya up secepat mungkin. Jadi teman-teman bisa saksikan di YouTube channel kami, Eleva Spasi Viclash. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.